Halo pemirsa, apa kabar Anda? Salam jumpa kembali. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut kami tampilkan 3 cuplikan berita utama. KPU Ngada imbau masyarakat wajib memiliki KTP. Antisipasi hama wereng putih, Disbunter lakukan pendampingan. Lantamal 7 Kupang transparan seleksi Bintara dan Tamtama. Saudara, beberapa cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Ya, dan saya Helga Meliani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita awali berita pertama dari Kabupaten Ngada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mengimbau agar masyarakat yang telah masuk dalam daftar pemilih sementara agar segera melakukan perekaman KTP elektronik. Saat hari pencoblosan nanti akan digunakan untuk pencocokan nama yang tertera dalam daftar pemilih sebelum menyalurkan hak suaranya. Pasca penetapan daftar pemilih sementara bersama Bawaslu dan perwakilan partai, pihak Komisi Pemilihan Umum menghimbau kepada masyarakat bagi yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik agar segera melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil sebelum Pilkada memasuki proses persiapan pemungutan suara. Hal ini sangat penting karena KTP elektronik merupakan salah satu syarat wajib bagi pemilih saat mendatangi TPS untuk menyalurkan hak politik sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan persesuaian nama dalam KTP dengan daftar pemilih tetap sama untuk menjamin pilkada yang bersih dan bermartabat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Stefania Oktaviana Meo menjelaskan bahwa pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS wajib menyertakan KTP elektronik sehingga dihimbau bagi masyarakat yang belum memiliki KTP sangat diharapkan untuk melakukan perekaman KTP dan menggantikan yang baru jika rusak atau hilang sehingga tidak terkendala saat hari pencoblosan nanti. Yang belum memiliki KTP segera urus KTP sehingga pada saat hari H nanti Bapak Ibu dapat menggunakan hak pilihnya, karena salah satu persyaratan untuk memilih di TPS Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pemilih dan mempunyai KTP elektronik. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan, kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk segera mengurus KTP di dinas atau lembaga yang terkait. KPU Ngada terus melakukan pembenahan untuk menyempurnakan tahapan pilkada dengan melakukan sosialisasi sesuai tahapan dan undang-undang yang berlaku sehingga pada saat hari pemungutan suara dapat berjalan aman dan lancar dan tidak mengalami kendala apapun. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Ngada, Saudara, jelang perhelatan Pilkada Ngada 2024 kali ini, Kodim 1625 Ngada telah mempersiapkan personilnya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok maupun masyarakat lainnya yang ingin merusak pesta demokrasi. Personil Kodim 1625 Ngada dipersiapkan dengan berbagai macam latihan, termasuk penanganan masalah sengketa pilkada yang berujung pada tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum maupun menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat dalam Pilkada Ngada 2024. Penanganan baik secara komunikasi persuasif maupun tindakan tegas terukur dijalani dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Pasi OPS Kodim Ngada dengan mendapatkan perhatian penuh dari Dandim dan Kasdim
untuk melakukan monitoring terhadap kesiapan anggota untuk mengamankan Pilkada Ngada yang diprediksi hanya diikuti oleh 2 paslon dari dukungan partai politik. Dan di 1625 Ngada, Lektol CZI Denny Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa kesiapan personil sudah 100% untuk membantu pemerintah daerah dan kepolisian bila mana dibutuhkan dalam menjaga proses pilkada tetap kondusif untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjaga Pilkada Ngada berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Penanganan TNI dalam pengamanan pilkada adalah perbantuan. Sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2004, menyatakan bahwa TNI memberikan bantuan backup keamanan kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak kepolisian. Jadi untuk sampai saat ini kita sudah siap, sudah 100% siap, baik itu personil, perlengkapan alat peralatan, termasuk pemetaan daerah kerawanan terjadinya adanya konflik. Jadi kita sudah petakan dan sudah kita laporkan kepada Komando sebagai atensi pimpinan TNI dalam menangani apabila terjadi konflik sosial akibat dari pelaksanaan pilkada ini. Kesiapan personil Kodim 1625 Ngada tidak hanya dalam aspek kelengkapan peralatan dan penanganan tindakan anarkis, tetapi juga kemampuan berkomunikasi untuk meredam terjadinya konflik akibat ketidakpuasan dalam menerima hasil pemilihan pilkada, sehingga pencegahan awal dengan pendekatan komunikasi yang baik sangat diperlukan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, jelang Pilkada 2024, Kepolisian Resor ND bersama Forkopimda melakukan apel gabungan sekaligus simulasi pengamanan kota jelang pemilihan kepala daerah. Beginilah aksi saling dorong antara masyarakat dan pihak keamanan Kepolisian Resor ND saat simulasi pengamanan kota. Terlihat ratusan masyarakat dan anggota kepolisian memadati lapangan Pancasila ND. Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika menyampaikan kegiatan simulasi ini bekerja sama dengan seluruh instansi di Kabupaten ND dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2024. Ia juga menyampaikan simulasi pengamanan kota ini dalam rangka memberikan gambaran dan kesiapsiagaan anggota dalam mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan nanti saat Pilkada. Anggota tidak kaget dan sudah mengetahui bagaimana cara mengantisipasi. Ia juga berharap dengan simulasi ini semua anggota maupun unsur lainnya bisa memahami saat menghadapi pengamanan pilkada nanti sehingga bisa berjalan lancar dan aman. Ya, simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses pengamanan yang kami lakukan, ya kita laksanakan bersama-sama baik dari Polri, TNI, kemudian instansi yang lainnya juga, untuk menjamin dan memastikan bahwa proses rangkaian pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kita simulasikan adanya gangguan, misalnya ada gangguan dari tahapan awal pendaftaran kampanye sampai pada saat seandainya ada kejadian kontingensi yang membutuhkan penempatan personil maupun tindakan-tindakan terukur yang lainnya, kami simulasikan sehingga kita semua punya gambaran. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Jelang HUT ke-79 Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia berkolaborasi dengan Babinsa Desa Umaklaran melakukan pembagian bendera bagi masyarakat di Desa Umaklaran. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kemerdekaan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Nusa Tenggara Timur melakukan bakti sosial dengan membagikan bendera bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur pada Senin 12 Agustus 2024 pagi. Sasaran dari kegiatan pembagian bendera ini yakni warga yang belum memiliki bendera, menggantikan bendera yang sudah lusuh maupun yang telah rusak. Kegiatan ini juga turut melibatkan Babinsa desa setempat, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kegiatan ini, masyarakat pun merasa terbantu
dengan adanya bendera baru yang dipasang di tiang depan rumah mereka. Dengan adanya kegiatan ini, warga berharap momentum kemerdekaan dapat membawa perubahan di sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, yang membawa dampak bagi kesejahteraan warga di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Respon masyarakat sangat berterima kasih karena dari pihak Kodim dan bapak mereka sudah membagikan bendera gratis untuk masyarakat di sini. Bendera yang rusak. Harapan saya untuk masyarakat Abad Sali, kalau bisa momen 17 ini mereka bisa merayakan dengan hati yang senang. Melakukan pembagian bendera kepada masyarakat di wilayah ini. Selain membagi, kita juga mengganti bendera yang lusuh maupun yang sudah terabik atau rusak, kita gantikan. Harapan kita bahwa dengan menyambut perayaan 17 Agustus tahun ini bersama dengan masyarakat, kita menumbuhkan atau menanamkan rasa cinta nasionalisme kepada masyarakat. Meskipun kita di perbatasan, namun semangat untuk NKRI tetap kita kedepankan. Baik, pagi ini kami bersama dengan rekan-rekan DTI membagikan bendera kepada masyarakat, terutama kita menggantikan bendera-bendera yang sudah lusuh. Ya, semoga dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini, masyarakat di desa kami, desa Umaklarang, tetap semangat walaupun jauh dari kota, tetapi semangat nasionalisme tetap terjaga. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Perlombaan Solo Song Cilik tingkat Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun berlangsung dengan meriah. Peserta lomba Solo Song Cilik pun ikut unjuk kebolehan untuk bersaing memperebutkan juara. Kegiatan digelar di Taman Pantai di areal kantor Lurah Pantai Besar, dibuka secara resmi oleh Lurah setempat Sistina Yosefina Wada dan disaksikan oleh segenap masyarakat di kelurahan ini dengan tema utama perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Sukses Demokrasi Indonesia Maju. Pantauan TVRI dalam ajang ini, peserta lomba membawakan lagu wajib berjudul Tanah Airku karya Ibu Sud. Masing-masing peserta berhasil mengeluarkan suara merdu dengan balutan pakaian adat Lama Holot yang menambah suara kemeriahan disertai sorak gempita dukungan dari segenap masyarakat di kelurahan ini. Kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tingkat Kelurahan Pantai Besar dibuka secara resmi sejak tanggal 3 Agustus dan akan berakhir pada 31 Agustus 2024. Aneka kegiatan pun digelar meliputi pertandingan voli, lomba cerdas cermat, lomba solo vokal tingkat anak SD, hingga aneka perlombaan lainnya dengan melibatkan partisipasi dari segenap masyarakat sekelurahan Pantai Besar, termasuk dukungan anggaran penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini yang diprakarsai secara swadaya dari masyarakat demi memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini. Dengan spirit menggelorakan semangat kemerdekaan bagi generasi muda untuk bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan pembangunan manusia di masa yang akan datang yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu dari Kabupaten Kupang, Saudara, sebagai bagian dari upaya penanganan stunting secara dini, SMP Negeri 4 Neka Mese Oe Bali selalu memantau kesehatan remaja putri, baik itu dalam hal mengkonsumsi tablet tambah darah maupun pemeriksaan rutin dari puskesmas. Pemantauan kesehatan remaja putri sangat penting karena untuk mencegah sejak dini stunting terhadap generasi yang akan dilahirkan di masa depan. Seperti misalnya di SMPN 4 Neka Mese Oe Bali. Sebagai bagian dari upaya penanganan stunting secara dini, SMPN 4 Neka Mese selalu memantau kesehatan remaja putri, baik itu dalam hal mengkonsumsi tablet tambah darah maupun pemeriksaan rutin dari puskesmas.
Hal tersebut disampaikan Kepala SMPN 4 Nekamese Stefanusina saat menerima kunjungan mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Undana yang menggelar pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Aksi Bergizi untuk Cegah Stunting Sejak Dini. Ia mengatakan sejauh ini sekolah telah bekerja sama dengan Puskesmas Nekamese. Bahkan puskesmas sendiri secara rutin datang ke sekolah, kemudian melakukan pemeriksaan seperti penimbangan, pengukuran tinggi badan, lingkar pinggang, pengambilan darah, dan berbagai bentuk pemeriksaan terkait kesehatan remaja putri. Selain itu, petugas kesehatan dari Puskesmas Nekamese juga membagikan obat tambah darah dan mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan remaja putri. Sementara itu, pihak sekolah sendiri selalu memantau rutinitas remaja putri, terutama memastikan para remaja putri meminum obat tambah darah yang dibagikan petugas kesehatan Nekamese. Diharapkan upaya-upaya sejak dini tersebut bisa memutuskan potensi stunting di masa depan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, saudara. Politeknik Negeri Kupang menggelar Expo Politani Kupang yang diselenggarakan selama 2 hari efektif dari tanggal 12 sampai 13 Agustus 2024 bertempat di Aula Student Center Politani Kupang. Expo Politani Kupang yang bertajuk Produk Project Based Learning atau pembelajaran berbasis pada proyek merupakan wujud nyata dari Politeknik Negeri Pertanian Kupang dalam mengimplementasikan serta pengenalan produk-produk pertanian yang dihasilkan melalui Teaching Victory yang ada di Politani Kupang. Selain itu, Expo kali ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat berbagai upaya pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ada di Politani Kupang. Produk unggul yang dihasilkan pun beragam dan memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dipercayai mampu menjadi pemajuan percepatan perekonomian jangka panjang yang baik di Nusa Tenggara Timur. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan Expo, kemudian adanya konsorsium Living Lab, itu akan melibatkan berbagai stakeholders yang berkaitan dengan produk-produk pertanian, termasuk perguruan tinggi dan SMK sebagai lembaga pendidikan, sehingga kita bersama-sama dapat ikut terjun dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan berkaitan dengan bidang produk-produk bidang pertanian. Pada kegiatan hari pertama yang dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kegiatan lain yang dilaksanakan diantaranya penandatanganan kerjasama Politani Kupang dengan beberapa SMK yang ada di NTT, lomba debat bahasa Inggris yang diikuti oleh siswa-siswi SMK di Kota Kupang, serta kunjungan ke stand produk hasil dari belajar mahasiswa Politani Kupang dan stand UMKM yang ada. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya, saudara, wereng adalah istilah yang umumnya merujuk pada sekelompok serangga kecil yang menjadi hama bagi tanaman perkebunan, khususnya wereng putih yang kini mulai menyerang tanaman perkebunan milik petani. Baik itu ada tanaman mente dan kakao yang kini sedang mewabah di daerah Kabupaten Flores Timur. Wereng putih biasanya menghisap cairan tumbuhan dari pucuk bunga muda mente dan kakao sehingga mengakibatkan kerusakan buah dari tanaman yang menyebabkan menurunnya hasil produktivitas panen. Terhadap kondisi serang hama wereng putih pada tanaman kakao, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus menggalakkan kegiatan pengendalian secara terpadu bersama para petani, baik melalui kegiatan edukasi maupun kegiatan pembasmian bersama menggunakan pestisida. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Flotim Petrus Petara Aran kepada TVRI menjelaskan hama wereng putih yang menyerang tanaman kakao petani di daerah ini menyebar secara merata baik di Flotim daratan maupun di Pulau Adonara. Dengan luas lahan yang sudah terserang mencapai 25 hektar.
Secara teknis pengendalian yang tengah dilakukan saat ini dengan menurunkan bantuan pestisida jenis Marshall kepada petani kakao untuk dilakukan penyemprotan pada lahan kakao. Sementara pasokan pestisida yang disiapkan sebanyak 400 liter yang nantinya akan dibagikan kepada petani sesuai permintaan. Kakao untuk saat ini kami identifikasi itu sekitar 25 hektar. 25 hektar. Tapi tingkat serangannya itu belum terlalu parah. Dia masih di tahap sedang ya. Dan dia ringan, sedang, kemudian berat. Barang kakao ya. Kakao itu banyak di Kecamatan Wulangitan, kemudian akhir-akhir ini sudah mulai di Lolema, ini mendidih sedikit, di sekitar Belolong itu sudah sedikit kakao. Tapi kemudian yang lebih banyak itu di wilayah Adonara Barat, Adonara Tengah, kena di Adonara Timur ke arah gunung. Kemarin kami sudah turun ke sana bawa dengan obat 20 liter. Olehnya Petrus Petara pun berharap agar pendampingan langsung dari para penyuluh lapangan melakukan mitigasi dan pendampingan kepada petani merupakan langkah penting demi mengantisipasi serangan hama wereng dan minimalkan dampaknya terhadap tanaman petani. Dengan pendampingan dari para penyuluh secara aktif, petani dapat lebih siap menghadapi tantangan hama wereng putih dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama tersebut. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Polres Timor Tengah Selatan mendapatkan predikat terbaik dan tertinggi dalam penilaian kinerja pelayanan publik dari lembaga independen LSM Aliansi Rakyat Anti Korupsi NTT. Predikat ini telah diperoleh 2 tahun terakhir ini di wilayah hukum Polda NTT pada kegiatan penilaian publik di Aula Tribrata Mako Polres Timor Tengah Selatan, Sabtu 9 Agustus 2024. Kepada TVRI, Doni Tanoen, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAKSI Kabupaten Timor Tengah Selatan, usai mengikuti kegiatan penilaian publik di Mako Polres Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan provisiat atas pencapaian kinerja pelayanan publik aparat Polres TTS yang mendapat predikat atau peringkat nilai 100% tertinggi di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Tolok ukur Polres TTS mendapat predikat pelayanan publik tertinggi adalah pelayanan SKCK dan pelayanan SIM terpadu dan terpusat. 2 tahun terakhir ini masyarakat tidak susah lagi mengurus SKCK jauh-jauh dari daerah pelosok ke Polres Timor Tengah Selatan, tetapi cukup ke wilayah Polsek, masyarakat sudah bisa mendapatkan SKCK. Begitupun pelayanan SIM. Pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat mengalami kesulitan karena harus antri berjam-jam dan 1 minggu, kemudian baru masyarakat mendapatkan SIM, tetapi sekarang lebih cepat. Sebagai lembaga independen, pihaknya memberikan predikat penilaian publik 100% kinerja pelayanan publik. Kendati demikian, pihaknya menyarankan agar pelayanan SIM dilakukan di desa-desa atau kecamatan, di mana perekaman di polsek atau desa dan pencetakannya di Mako Polres karena pertimbangan jarak dan jangkauan jaringan internet. Selanjutnya, belangko SIM yang sudah jadi disebarkan ke wilayah polsek jajaran untuk didistribusikan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan publik, SKCK saat ini di Polres TTS itu juga cukup baik. Yang proses SKCK hanya waktu 30 menit. Kemudian untuk pelayanan SIM juga, kalau pengamatan ARAKSI semakin hari semakin berbenah. Biasanya ada ruang bermain untuk kalau yang datang bawa anak-anak. Terus untuk disabilitas juga sudah ada kursi roda kalau yang membutuhkan pelayanan. Sehingga kita terus mendorong untuk semakin hari pelayanan ini semakin ditingkatkan. Dan kita berharap ke depan sudah bisa ada pelayanan SIM di setiap polsek jemput bola. Misalnya melakukan perekaman di polsek, kemudian cetaknya di Polres baru distribusi kembali, sehingga memudahkan. Sementara itu, Kompol Ibrahim, Wakapolres Timor Tengah Selatan, dalam sambutannya sebelumnya mengatakan bahwa kendati dalam penilaian kinerja pelayanan publik Polres Timor Tengah Selatan sudah dinyatakan mendapat predikat terbaik, namun masih ada juga kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki melalui disiplin dan lain sebagainya.
Hal ini yang menjadi dasar aparat Polres Timur Tengah Selatan terus berbenah untuk melengkapi kekurangan yang ada. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, saudara. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Kesehatan yang sejak tahun 2022 telah melaksanakan program Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan pelaksanaan integrasi layanan primer atau ILP pada 21 puskesmas se-Kabupaten Flores Timur. Dr. Linda Juwita, Kasubag Administrasi dan Hukum Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, di sela kegiatan launching dan orientasi layanan kesehatan primer di Aula Setda Flores Timur kepada TVRI menegaskan, ILP merupakan wujud dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk menata, merevitalisasi dan menyelaraskan berbagai pelayanan kesehatan primer termaksud 21 puskesmas posyandu di Kabupaten Flores Timur agar kualitas layanan kesehatan semakin baik. Revitalisasi pusat pelayanan kesehatan primer akan fokus pada 3 hal utama, yaitu penerapan ILP akan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup, mulai dari bayi hingga lansia, di mana pelayanan kesehatan primer tidak hanya melayani kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga anak, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Sehingga puskesmas dan posyandu dituntut agar dapat memberikan pendidikan dan edukasi, serta melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan imunisasi dan screening kesehatan. Selain itu juga program ILP berbasis aplikasi dan digital melalui dashboard digital Kemenkes untuk memantau kesehatan di setiap wilayah, sehingga semua penyakit masyarakat bisa tercatat dengan baik dan dapat digunakan untuk memberikan terapi ataupun pengobatan dengan tepat. Selanjutnya, fokus penerapan ILP pada siklus hidup, pelayanan kesehatan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan jenjang usianya melalui pelayanan kesehatan yang akan diberikan, diantaranya edukasi kesehatan, screening kesehatan, hingga pemberian imunisasi. Pelayanan secara siklus hidup dengan ada klaster 1, 2, 3, 4 dan lintas klaster. Klaster 1 terkait manajemennya, klaster 2 terkait ibu dan anak, itu dari baru lahir sampai dengan remaja, lalu dengan kesehatan ibunya, lalu klaster 3 dengan dewasa dan lansia, klaster 4-nya dengan penyakit menularnya. Jadi di situ di klaster 1, 2, 3, 4 dan lintas klaster itu harus terintegrasi pelayanannya. Dr. Linda Juwita pun berharap peluncuran program ILP di Flores Timur tentunya akan memperkuat fungsi pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan masyarakat Flores Timur yang sehat. Hal ini sejalan dengan fungsi pelayanan kesehatan primer, yakni melakukan kegiatan promotif, preventif, dan bukan pengobatan atau kuratif. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Setelah 1 minggu mengalami penundaan, akhirnya hari ini 12 Agustus 2024, PIN Polio tahap 2 di Kabupaten Kupang dimulai. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tahap pertama dimulai sejak tanggal 23 sampai 31 Juli 2024 lalu. Kemudian sesuai jadwal, PIN Polio tahap kedua diperpanjang dari tanggal 5 Agustus 2024, tetapi ditunda sampai hari ini tanggal 12 Agustus 2024. Untuk Kabupaten Kupang, berdasarkan informasi yang dihimpun, pada tahap pertama pelaksanaan PIN Polio, jumlah target sasaran yang harus divaksin adalah sebanyak 53.645 anak usia 0 sampai 7 tahun. Sedangkan pada tahap pertama pelaksanaan polio, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang berhasil melakukan vaksin polio terhadap 47.040 anak atau presentase 87,7%.
Terkait capaian tersebut, penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang karena berhasil menempatkan Kabupaten Kupang pada posisi ketiga pada capaian PIN polio di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentunya capaian tersebut tidak membuat tim medis merasa puas, tetapi menjadi motivasi agar dapat mengejar sasaran yang tersisa pada tahap kedua PIN polio. Selain itu, bagi anak-anak yang telah mencapai interval waktu 14 hari vaksin tahap pertama, agar semua puskesmas melakukan vaksin polio tahap kedua. Penjabat Alexson meminta puskesmas yang capaiannya masih rendah agar dapat mereplikasi strategi yang dilakukan oleh puskesmas yang capaiannya tinggi. Diharapkan vaksin tahap kedua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang ditargetkan. Di tahap kedua saya harapkan bisa lebih meningkat lagi dari tahap pertama, karena terus terang kita start paling belakang, ya, waktu kita juga sempit, tetapi posisi terakhir itu kita urutan 3, ya, urutan 3 dari 22 kabupaten kota yang ada, dan ini kerja-kerja yang sangat membanggakan, ya. Kita dapat apresiasi dari provinsi, terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi saya bilang ini bukan prestasi saya. Ya, ini prestasi semua warga masyarakat Kabupaten Kupang. Untuk diketahui bahwa kendati hari ini baru dimulai PIN polio tahap kedua, tetapi karena anak-anak yang interval waktu vaksin pertama telah mencapai 14 hari, sehingga sejak tanggal 5 Agustus beberapa puskesmas telah melakukan vaksin polio tahap kedua. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah rumah di Kampung Neri Ala, Desa Maneate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dilahap si jago merah. Kebakaran hebat yang terjadi pada Minggu 11 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA itu mengakibatkan rumah panggung milik Tobias Umbungedo hangus. Menurut saksi mata Urbanus Umbubaga, api diduga berasal dari sampah yang dibakar oleh anak-anak di sekitar rumah yang kemudian menyebar dengan cepat. Menurutnya, anak-anak membakar sampah di bawah rumah punggung berbahan kayu sehingga api dengan cepat menyebar. Seluruh isi rumah tidak ada yang dapat diselamatkan. Upaya pemadaman pun dilakukan oleh warga setempat. Ia menjelaskan pertama kali melihat asap tebal yang mengepul dari arah rumah yang terbakar. 2 mobil tangki nampak membantu memadamkan api yang dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Urbanus Umbubaga, warga kampung bekerja dengan cepat langsung memadamkan api agar tidak merambat di semua rumah yang ada dalam kampung. Beruntung ada bantuan 2 unit mobil tangki menyiram air ke api yang dengan cepat merambat. Saksi lainnya, Mariette Konimila, menyebutkan bahwa ia mendengar suara ledakan dan asap sebelum melihat api menyala. Menurutnya kebakaran mulai dari bagian belakang rumah. Tiba-tiba ada bunyi seperti ledakan. Ia langsung berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan membantu memadamkan api yang sudah terlalu cepat menyebar. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sebagai bagian dari upaya transparansi dalam seleksi gelombang kedua, penerimaan calon Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut PK tahun 2024 di Lantamal 7 Kupang, maka digelar pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas panitia seleksi gelombang kedua penerimaan calon Bintara dan Tamtama TNI AL PK tahun 2024 di Lantamal 7 Kupang dilakukan di Mako Lantamal 7 Kupang.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna, sekaligus mengambil sumpah kepada panitia seleksi dan dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas. Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna, Lantamal 7 Kupang sendiri telah memiliki komitmen serta upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan pendekatan yang proaktif, berkelanjutan, dan komprehensif, juga reformasi birokrasi yang akuntabel. Selain itu, sebagai salah satu bentuk implementasi tindak lanjut dari pencanangan zona integritas panitia seleksi, sehingga dapat memiliki tanggung jawab yang amanah sekaligus kehormatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada TNI AL maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara terkait antusias, menurut Dan Lantamal Iputu Darjatna, ada peningkatan jika dibandingkan dengan seleksi gelombang pertama, yakni kenaikan 15%. Jadi setelah daftar online kita validasi, yang sekiranya yang tidak mungkin untuk mengikuti tes, contoh tinggi badannya sangat kurang jauh, kemudian ada hal-hal tertentu yang sekiranya tidak memenuhi syarat, itu sudah langsung kita scrap. Jadi saat ini tersisa yang sudah tervalidasi lebih kurang 2.100, di mana ini ada di Mako sendiri ini ada sekitar 1.700, sisanya ada di lana-lana jajaran. Jika memang terbukti ada oknum dari kami yang melakukan transaksional, nah itu sudah kita contohkan tahun lalu, itu ada di lanal jajaran kami, itu sudah dipecat. Jadi pimpinan Angkatan Laut sudah sangat ketat sekali, sudah sangat tegas sekali menyampaikan kita mencari dan menjaring calon-calon memang yang terbaik. Dan Lantamal Iputu Darjatna menambahkan ada calon Bintara dan Tamtama asal NTT yang akan lolos seleksi dan usai pendidikan bisa kembali di Lantamal 7 karena seleksi ini juga memprioritaskan putra daerah baik itu di Lantamal 7 maupun dari lanal-lanal yang ada di bawah komando Lantamal 7. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Helga Meliani. Dan saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.